Selesai. Ya, hari ini kita akan bicarakan tentang, refraksi atau pembiasan cahaya. Nah, sebelum mulai, di sini saya punya, gelas. Kelihatan gelasnya yang di kelas? Lihat, ada gelas, ya gelas ada isi air di sini. Di sini saya punya pensil. Ini mudah-mudahan kelihatan ya, saya dekatkan sini, lalu pensilnya saya taruh di sini. Apa yang terjadi? Kayak terpotong gitu. Betul, pensilnya kayak terpotong ya. Harusnya di sini, ini dia gerak-gerak sini. Tapi kalau kalau saya tegakkan gimana? Apa yang terjadi? Lurus nggak atau terpotong? Sini nih. Nah, lurus atau terpotong? Lurus. Lurus. Nah, kalau gini lihat terpotong ya, kelihatannya ya. Nah, ini adalah akibat dari nanti kita belajar pembiasan cahaya. Sebenarnya si pensilnya nggak terpotong, tapi ketika dia masuk ke air, cahaya yang masuk, yang dipantulkan dari pensil ke air terus nanti ke mata kita, itu mengalami istilahnya pembelokan cahayanya, pembiasan. Jadi cahayanya dibelokkan, sehingga apa yang kita lihat seakan-akan antara si pensil yang atasnya dengan yang di dalam air, dia lebih, dia seperti terpotong dan kelihatan kayak lebih besar nggak, gitu. Lebih besar nggak pensilnya dibandingkan yang sini? Iya. Ya kelihatan lebih besar gitu ya, gitu. Nah ini efek pembiasan cahaya nanti, kalian bisa coba sendiri, di rumah. Nah saya punya ada satu percobaan lagi, bentar ini pensilnya dikeringin dulu. Nah saya punya panah di sini, ya, entar saya pakai, spotlight, begini. Nah, ini panahnya ke arah mana nih? Ke kanan atau ke kiri? Ke sini ya? Kalau di layar ke kiri atau ke kanan? Kanan. Kanan, oke. Nah sekarang saya tadi gelas yang air ini, saya lihatkan. Nah, apa yang terjadi? Panahnya jadi berubah nggak? Iya, berubah ke kiri. Berubah arah ya? Kenapa nih? Nah, ini berubah arah panahnya, sini. Nah, ini nanti kita akan jawab ini sama tadi efek dari, pembiasan cahaya di sini, berubah dan, nih arah arah geraknya gitu tuh, kadang-kadang membesar, kecil, gerak lurus, seperti itu, ya. Jadi ini sama efek dari, refraksi, pembiasan. Jadi ada cahaya yang lewat, masuk ke gelas nih ya. Gelas dibandingkan ini udara nih ya, udara dan gelas bedanya apa nih udara dan gelas? Gelas lebih rapat ya, ini lebih rapat nih ada bunyinya nih. Lalu dari gelas nanti masuk ke air, air lebih rapat, ya cuman lebih renggang dibandingkan gelas, tapi lebih rapat dibandingkan udara di sini. Jadi ada faktor ini, ada kerapatan yang berbeda antara gelas, air, nanti cahaya yang masuk ke sini akan dibelokkan oleh gelas, kemudian dibelokkan oleh air, terus ketika merambat ke sini dibelokkan oleh gelas lagi, sehingga tadi berubah arah, seperti itu yang kita lihat. Ini. Nah itu tadi efek dari refraksi. Di sini kita akan coba, eh, saya coba share screen. Ya, sini. Eh, kelihatan ya? Sini ya. Refraksi atau pembiasan cahaya. Sini. Ada yang nutupin nggak? Ada hitam-hitam nutupin? Tidak. Nggak ada. Oke. Refraksi atau pembiasan cahaya. Apa yang kita lihat? Misalnya tadi saya punya gelas di sini diisi oleh air. Nanti kalau saya punya pensil di sini pensil, ini batangnya.
Nah, seakan-akan si pensilnya, potong, seperti itu. Sini ya, seakan-akan seperti itu. Atau apalagi tadi, panah, saya punya panah, tanda panah gitu ya, bentuknya ke sini. Nah, panah ini kalau saya, ditaruh di belakang gelas gitu ya, di sini ada gelas yang berisi air, di sini, apa yang kita lihat nanti si panahnya berubah arah, seperti itu. Jika dimasukkan di belakang, gelas di sini. Nah, efek ini adalah, efek dari, refraksi. Nah, apa sih efek, refraksi atau pembiasan cahaya, tadi di sini? Jadi, kalau misalnya saya punya ada materi, di sini ada ini, cahaya, datang. Ini saya misalnya apa ya, air, di sini nih air. Yang di sini udara, ya. Di sini lalu ada cahaya, warna biru lah sini, datang ke sini, masuk sini, lalu ini kita bikin ada apa, garis normal ya, kita ingat kemarin pencerminan ya. Kalau pencerminan dia kemana? Dia nanti dipantulkan, di sini. Nah, kalau ini enggak, kalau tadi itu misalnya ada cermin, kalau misalnya cermin, tapi ini sekarang air. Air akan membuat si cahaya yang datang, ini cahaya, datang, dia akan dibiaskan, diteruskan ke air, tapi dengan sudut, ini sudut misalnya sudut theta 1, ini sudut theta 2 di sini. Dia akan lebih kecil di sini sudah dibiaskan. Jadi belok cahaya. Kita kayak cahaya kan susah yang belokin ya. Kita misalnya punya lampu senter yang panjang, gimana membelokkan cahaya? Cahaya nggak bisa kita pegang gitu, belokan. Tapi kalau ketika dia melewati bahan material, ini kok airnya air ini, dari udara ke air, dia akan dibelokkan di sini. Kenapa bisa, dibelokkan gitu ya, gitu. Nah, ini satu, ini kalau misalnya saya, 2 sekarang yang ini air di sini, yang ini udara. Ini tadi garis normalnya, saya pakai yang merah sekarang. Nah, sekarang kalau misalnya ada, sinar datang dari air, dalam air di sini gitu ya, datang ke sini dengan sudut theta 1, air yang lebih rapat ya, maka nanti dia akan dibelokkan seperti ini, lebih jauh dibanding dengan ini sudut theta 2, di mana ini kerapatan, jadi kerapatan air itu lebih besar dari kerapatan udara. Kerapatan itu apa kerapatan? Apa sih kerapatan? Jadi yang tahu? Rapat massa atau massa jenis bisa juga. Yaitu apa? Kerapatan biasanya simbolnya ini Rho gitu ya. Rho itu adalah massa, massanya suatu materi dibagi apa? Ada yang ingat? Kerapatan apa? Massa dibagi, yang di kelas siapa yang di kelas? Volume. Dibagi volume, betul. Tadi siapa yang jawab? Alia. Alia. Oke, terima kasih Alia. Massa dibagi volume di sini. Jadi kalau misalnya saya punya kerapatan apa nih? Air misalnya. Massa air dalam gelas, massanya kira-kira berapa ya? Misalnya 100 gram. Volumenya di sini, volume airnya dalam satu gelas misalnya apa? Kalau volume ukurannya apa tuh ya? Sentimeter kubik misalnya, namanya 100 sentimeter kubik, 100 cc misalnya. Maka kerapatannya adalah 100 gram dibagi 100 sentimeter kubik gitu. Sentimeter pangkat 3.
kubik itu pangkat 3 di sini. Itu ya. Jadi rapat massanya adalah ini 100/100 ya 1 gram per sentimeter kubik gitu. Ini rapat massa air. Nah, kalau udara lebih ringan lagi, gitu kan. Massanya ringan, dia bisa menempati udara yang besar. Kerapatannya nanti lebih rendah. Kerapatan lebih rendah. Kalau gelas di sini berarti massanya lebih besar di sini. Lebih besar nanti kerapatannya, maka kalau misalnya ini ya, kalau ini kerapatan rho dari air itu lebih besar dari rho udara. Kerapatan udara. Nanti kalau gelas rho kerapatan gelas lebih besar dibandingkan kerapatan air, lebih besar dibandingkan kerapatan air dari udara. Ini. Jadi kalau semakin rapatnya makin tinggi itu biasanya apa ya, makin kadang makin tebal, kalau misalnya volumenya sama dia makin berat. Ya misalnya saya punya plastik, misalnya plastik ukurannya segini. Terus saya punya besi ukurannya yang sama, ukurannya segini ya, kan berarti volumenya sama. Nah, kelihatan maka besi akan kelihatan lebih berat ya, akan terasa lebih berat dibandingkan plastik yang ini. Nah, itu kerapatan. Nah, sekarang kenapa sih cahaya bisa dibelokkan akibat perbedaan kerapatan? Nih, misalnya saya ada cerita nih ya. Ini misalnya kita ada di pantai dan ini air laut nih ya. Air laut sini ini pantai, pasir, pasir pantai ya. Pasir pantai ini air laut di sini. Nah, misalnya tiba-tiba ada orang yang tenggelam di sini. Ini air laut nih ya, kita bikin gini. Nah, tiba-tiba ada orang yang tenggelam di sini. Tolong gitu. Saya tidak bisa berenang, gitu kan ya, tenggelam. Lalu ada apa penjaga pantai. Apa sih nama penjaga pantai? Ada yang tahu? Ada filmnya dulu Baywatch gitu ya. Ada penjaga pantai, di sini penjaga pantai. Di sini penjaga pantai, dia punya biasanya ada pelampung, ada baju pelampungnya di situ, di sini. Nah, dia ingin menolong ke sini. Nah, atau bukan penjaga pantai lah, orang biasa yang ya dia berenangnya nggak terlalu bisa gitu ya. Nah, sekarang untuk ke sini dia gimana jalannya yang paling baik? Apakah dia langsung lari ke sini, terus langsung berenang ke sini, atau dia lewat ke sini terus ke sini, atau dia ke sini terus ke sini, atau gimana? Langsung ke sini. Misalnya ke sini, gitu ya. Atau ke sini terus ke sini. Kira-kira mana yang dia pilih? Kalau di sini dia lari, kalau di pantai dia larinya bisa cepat ya. Larinya bisa cepat kan? Di sini. Tapi kalau berenang gimana? Cepetan mana? Berenang apa lari? Anaknya mana anaknya? Mana anaknya? Anaknya ada di kelas atau di online? Oh, oke. Yang di kelas ada siapa ya? Laras, mana Laras? Ya, Ya, Laras di kelas. Nah, cepetan mana? Kita lari atau kita berenang? berenang. Cepetan berenang? Kita lari nih, lari dengan orang berenang cepetan mana? Misalnya ada di kolam renang, ya kita ada yang lari di pinggir, terus ada orang berenang, balapan nih. Cepetan mana? Lari. Cepetan yang lari ya di sini. Jadi, oke, terima kasih Laras. Jadi dia harus lari ke sini, pantai, terus lalu dia mencari, lalu dia menyelamatkan orang ini. Yang harus apa? Karena orang ini nggak bisa berenang, maka dia harus paling cepat ya, mencari waktu yang paling cepat. Nah, kira-kira waktu yang paling cepat yang mana?
dari pilihan-pilihan ini. Dari sini dia harus, ini nggak lurus, dia belok ke sini dikit. Kira-kira dari ini yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Kira-kira mana? Yang A kah? Yang B, C? Dia kalau di sini larinya sama nih, kecepatannya sama nih. Dia bisa cepat. Ya tentu jaraknya jauh makin panjang ya, gitu. Tapi di sini dia lebih lambat lari ini kan, berenangnya lebih lambat di sini. Jadi kira-kira yang di mana yang milih? Kita pilih jalurnya biar kita cepat menyelamatkan orang. Ada yang bisa jawab? Mungkin yang D. Yang D, betul. Ya, yang D ini kan jarak ke sininya paling pendek, ya. Yang D jarak ke sini ke orang paling pendek ke yang di airnya. Jadi dia bisa lari cepat yang ke sini, lalu berenang dengan jarak yang pendek di situ. Nah, cahaya, bayangin cahaya ketika melewati dua ini air laut gitu, air atau nanti gelas, misalnya kaca, ini udara gitu ya. Dia bisa jalan cepat di udara, tapi ketika di air dia kecepatannya lambat. Kecepatan cahaya di air melambat di sini ya. Ini kecepatan cahaya berapa? Ada yang apa enggak kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya. Nah, biasanya C. Ada yang tahu berapa kecepatan cahaya? Sekitar 300.000 kilometer per detik di sini. Cepat sekali. Ya, 300.000 kilometer. Jadi kalau ke bulan itu 380.000 kira-kira dari bumi ke bulan. Kalau misalnya kita punya senter diarahkan ke bulan tuh kira-kira 1 detik dia harusnya udah nyampe ke bulan. Gitu ya, cahayanya ya. Seperti itu. Kecepatan cahaya 300.000. Nih udara. Jadi ini di udara sebenarnya di ruang hampa udara. Tapi kira-kira di udara kecepatannya mirip-mirip lah. Tapi kalau di air kecepatan cahayanya berkurang. Sini misalnya kita istilahnya C1. Kalau di air kecepatan cahaya di air dia misalnya C2 gitu ya. Lebih kecil dibandingkan ini. Mungkin sekitar 208 atau 290 km per detik. Masih cepat sih gitu ya. Tapi dia berkurang kecepatan. Sama kayak kita tadi lari di sini terus berenang. Nah, cahaya harus milih nih. Dia secara alami dia akan memilih jarak yang terpendek. Berarti ke sini terus ke sini gitu. Jadinya apa? Akhirnya apa? Cahayanya belok. Gitu ya. Sama kayak tadi kalau kita lihat pembiasan tadi yang ke sini, kita mau ke sini nih. Ke titik sini misalnya saya bikin lagi ya. Di sini ini ada 2 titik. Ini udara, ini air atau gelas gitu ya, atau air yang lebih rapat. Nah, saya punya 2 titik di sini. Nih titik A, titik B, di sini titik C, titik D di sini. Nah, kalau misalnya dari A mau ke D, tadi gimana caranya? Dari A mau ke D, apakah dia garis lurus? Nah, tadi dia berenangnya beda kan ya, seperti itu. Karena berenangnya beda, maka dia akan sini kira-kira tadi miring. Nah, kan dia nyari jarak yang terpendek di sini. Dia akan. Nah, kalau ini kita buat ada sebuah garis atau misalnya garis normal, namanya garis normal, maka kita punya ada sudut di sini ya. Sudut apa nih? Sudut A. Yang ini sudut D di sini. Besaran mana? Sudut A apa sudut D? Ini. Sudut A ya, yang besar ya.
Karena dia mau mencari jarak terpendek ke D, maka sudut D-nya akan lebih kecil di sini. Sama kayak tadi dia berenang di sini, dia nyari yang cepat. Nah, agar sudut D-nya kecil dengan garis normal, maka dia nyari lintasan terpendek seperti itu. Nah, kira-kira jelas nggak atau masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Ait, gimana? Apa sudah jelas? Nah, Ait, Sudah. Ait, sudah Alia. Nah, ya. Kafka, makna Kafka. Kafka bisa dipahami. Kalau di kelas ada pertanyaan nggak? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi pembiasan adalah seperti tadi, dia dari udara dari pasir, dari pantai dia lari, kemudian dia berenang ke jarak terpendek di sini. Ini ya, jadi konsepnya adalah perbedaan kecepatan. Dia kecepatannya tadi C1 di sini di udara, ini yang C2. Di mana C2 lebih rendah. Jadi C2 lebih kecil dari kecepatan dibandingkan C1. Itu ya. Ini C1 tadi 300.000 km per detik. Ini lebih kecil dari 300.000, mungkin 297, bedanya dikit mungkin. Tapi lebih lambat, kira-kira gitu. Nah, ini ya akan ke sini. Sama juga nanti dari B mau ke C, dia harus ke sini, lalu nanti belok ke sini. Gitu ya. Di sini. Bisa dipahami? Nah, nanti ada namanya indeks bias di sini, indeks bias. Ada indeks bias. Indeks bias ini lambangnya N. Di sini N. Sama untuk udara ada indeks bias N, N1 gitu ya. Untuk air namanya indeks bias N2 di sini. Nah, indeks bias ini sama dengan kecepatan istilahnya ya. Terkait dengan kerapatan, terkait dengan kerapatan ini tadi udara dan air, terkait dengan tadi kecepatannya di sini. Jadi indeks bias itu sama dengan kalau misalnya indeks bias di udara N sama dengan tadi C1, C di udara sama dengan C tadi yang 300.000 ya. Jadi kan sama dengan kalau indeks bias di udara sama dengan 1. Indeks bias udara itu sama dengan 1 di sini. Karena C1 sama dengan C gitu ya. Kecepatan 300.000 km per detik. Sama dengan 1. Nah, kalau indeks bias di air, N2 ini sama dengan C2, kecepatan cahaya di air dibagi dengan kecepatan cahaya yang C atau dengan C1 gitu ya. Karena C2 lebih kecil daripada C, maka dia akan apa? Indeks biasnya lebih besar atau lebih kecil? Gimana? Oh, kebalik, maaf, kebalik. Ini kecepatan C dibagi dengan C1 di sini ya. Ini maaf, ini C dibagi C2. Kalau ini sama dengan C, kalau C dibagi C2, karena C2 lebih rendah, maka nanti dia akan lebih besar dari 1. Gitu ya. Di sini. Di situ. C1 ada C2 di sini. Jadi C2, tadi kan C2-nya lebih kecil ya. Kalau misalnya saya punya C1-nya sama dengan 10 misalnya ya. C2-nya berapa? Misalnya 5. Maka kalau tadi C1 per C1 kan 10 bagi 10 1 ya. Kalau ini berarti 10 dibagi 5 berarti kan 2 ya, lebih dari 1 kan ya. 10 bagi 5 kan 2. Gitu. Ini jadi indeks bias ini terkait dengan materialnya. Nanti gelas, mana gelas? Saya punya gelas di sini tadi yang gelas, nanti indeks biasnya akan lebih besar. Indeks bias gelas nanti lebih besar dari indeks bias air.
Dan juga indeks bias gelas lebih besar dari indeks bias udara, N udara gitu. Itu yang tadi membuat si cahayanya bengkok. Nah, sama tadi ingat tadi ya, kita sebentar. Oh, nggak bisa. Oke. Bentar, sebelum di sini. Tadi ya lihat tadi ya, di sini yang pensil tadi. Oh, mana saya kehilangan pensil. Tadi indeks biasnya yang di udara lebih rendah sama dengan 1. Indeks bias ini air lebih besar dibanding udara. Tadi dari udara ke air, maka dia apa? Dia sini dia akan mencari jarak terpendeknya sehingga kelihatan akan kayak seperti patah ya, seperti itu. Kayak beda sini kecepatannya seperti patah sini. Kelihatan kan ya kayak patah efeknya. Jadi seperti ada cahaya yang sini terus berubah sudutnya. Jadi cahayanya dibengkokkan sehingga kita ngelihat dia seperti patah. Nah, gitu ada pembiasan cahaya di sini. Sampai sini jelas? Apa ada pertanyaan? Nah, sekarang kalau misalnya dari air, dari air ke udara tadi ya. Ini kan tadi sini dari udara ke air. Sekarang kalau berubah dari misalnya gelas ke udara, misalnya saya punya ini, yang ini gelas, ini udara, di sini ya, di sini. Jadi ada cahaya, ada cahayanya datang, misalnya ke sini, cahaya datang seperti itu. Saya pakai ini garis normalnya kurang lebih. Nah, cahaya datang, nah dia sudutnya apa nih? Sudutnya ini titik A, cahaya dari titik A ini namanya sudut A, gitu ya. Nah, sekarang nanti dibiaskannya kemana nih? Coba saya beri pilihan. Apakah dia akan ke sini atau ke sini? Ayo, pilihannya. Nomor 1 atau nomor 2? Atau nomor 3? Seperti itu. Ini 3. Kalau ini kayak lurus ya, maaf. Ini tuh kayak lurus nih. Ini kayak garis lurus. Kalau ini dia ke sini, ini nomor 3. Jadi gimana? Kalau ini dari gelas ke udara, ini udara. Ada yang bisa jawab? Mana nih nanti dianya? Apakah ke 1, ke 2, atau ke 3? Siapa yang bisa jawab? Nurul? Apa Nurul? Iya. Kira-kira pilihan 1, ke 2, atau ke 3? Kayaknya ke 1. Ke 1. Nah, lihat. Kalau yang sini nih ya, tadi yang sebelumnya, ini udara ke air. Ya. Yang dari renggang, udara lebih renggang, ke rapat ya. Air lebih rapat ya. Seperti itu. Udara ke air lebih rapat. Dia sudutnya ke sini. Kalau misalnya dari air ke udara, maka sudutnya akan lebih besar ya, ke udara akan lebih besar. Di sini yang lebih renggang. Jadi sudutnya yang dari lebih renggang itu lebih besar dibandingkan sudut yang
indeks biasnya lebih besar atau kerapatannya lebih besar. Nah, sekarang balik nih. Ini dari gelas ke udara. Gelas lebih rapat dibandingkan udara, dibandingkan air. Indeks bias gelas lebih besar dibandingkan indeks bias air. Nah, dia punya sudut ini nih, sudut A. Nah, nanti dia akan dibiaskan kemana nih? Ke sudut ini yang lebih kecil dibandingkan sudut A, atau sama, atau lebih besar dibandingkan sudut A. Mana kira-kira Nurul? Yang ketiga. Yang ketiga. Ya, betul. Jadi nanti dia akan dibiaskan ke yang ketiga. Sudutnya yang lebih lebar. Di sini. Ini sudut A, ini sudut kita bilang B ya misalnya, karena sudut B di sini. Ya. Ini karena sudut nanti ada namanya hukum Snellius yang dikaitkan. Jadi indeks bias yang mungkin nanti N1 indeks bias 1 dari misalnya ini 1 ya. Ini N2 N1 sin sudut A sama dengan N2 sinus sudut B. Tapi kan belum belajar sinus kosinus kan ya? SMP udah belajar belum ya? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Ini jadi ada kaitan antara sudut dengan indeks bias dengan rapat massa dari materinya, dari gelas ke udara. Gelas lebih rapat dibandingkan yang udara. Makanya tadi kita melihat dia si cahayanya dibelokkan, kita melihat si pensil yang patah ya, rekan-rekan patah. Oke, sampai sini cukup jelas. Nah, sekarang kasusnya adalah kita kemarin berapa minggu yang lalu kita menggunakan cermin ya. Ada cermin. Cermin ada cermin apa? Terbagi 3. Pertama apa? Cermin datar. Yang kedua cermin apa? Ait apa? Ait. Cermin ada apa saja, Ait? Ya. Nah, ada cermin datar, lalu cermin apa? Cembung. Cembung. Nah, cermin cembung. Lalu satu lagi? Cekung. Cekung. Ya, kasih. Sini ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung. Nah, pernah lihat ini nggak? Siapa yang sini yang pakai kacamata? Ada nggak yang pakai kacamata? Yang udah pakai kacamata? Saya. Siapa? Oh, Nurul udah pakai kacamata, betul. Nah, Nurul kacamata itu apa? Cermin atau bukan? Sampai Nurul. Kacamata itu apa? Kan dari bahan gelas ya, kaca ya, atau ada yang plastik istilahnya. Kalau Nurul apa bahannya? Kacamatanya? Kayaknya kaca. Kaca, betul. Nah, itu namanya bentuknya apa tuh? Itu namanya lensa, ya. Lensa. Bedanya apa? Kalau cermin dia satu nih misalnya cermin datar yang bagian belakangnya ini ya gelap kan ya, misalnya ada lapisan perak. Nah, ini yang terang tuh yang bagian sini, dia akan memantulkan cahaya di sini. Nah, kalau lensa kayak gini sih, ya. Nih, kelihatan ini kaca nih ya. Ini dari kaca, saya dapat hadiah dari dari London sini. Ini bukan lensa, ini kaca, ini gelas yang rapat. Nah, tapi kalau lensa itu kayak misalnya saya punya kacamata di sini nih.
Sini. Nah, ini lensanya nih. Ya. Ada lensa kacamata sini. Nah, lensa transparan kan ya? Lensa transparan. Nah, lensa terbagi dua, nanti ada lensa cembung seperti ini. Lensa cembung. Dan ada lensa apa? Lensa cekung. Ini. Ya, kira-kira gini ya, lensa cekung. Seperti itu. Ini lensa cekung. Nah, kalau kacamata apa tuh? Kacamatanya Nurul lensa apa? Cembung apa cekung? Yuk. Lensa cembung apa cekung? Nanti bentuk lensanya ada yang begini juga, ada yang beda. Ada lensa cembung ini dua arah. Ini lensa cembung satu arah. Nanti ada lensa cembung yang hanya gini. Yang ininya datar gitu ya. Ini. Ini konveks istilahnya. Nanti ada lensa cembung yang dua arah, nih kanan kiri. Ada juga nanti lensa cekung yang ini cuma satu arah. Nanti lensa cekung yang kayak gini. Nah, kacamata tuh kayak gini ya di sini. Ada ada cekung, nanti ada cembungnya bisa. Ada nanti ada yang cekung di sini, terus nanti ada yang cembung, ada yang datar. Nih kalau kacamata kayak gini, ya lensa cekungnya ya seperti itu ya, yang kacamata. Sini. Nah, kalau yang kita ingat lagi, kalau yang cermin ada cermin datar, cermin cekung, ini cermin cekung, dan ada cermin cembung. Sini, ini cembungnya gini. Ini di mana cahaya dipantulkan. Seperti itu. Dia pemantulan di sini. Pemantulan apa yang terjadi dengan cahaya adalah namanya efek pemantulan atau refleksi. Sedangkan kalau yang terjadi pada lensa, nah efeknya adalah pembiasan atau refraksi. Ini refleksi, pencerminan, pemantulan. Kalau ini pembiasan atau refraksi, itu ya istilahnya ya. Jadi refraksi dia akan tadi sifat-sifatnya tadi dari udara ke kaca, kaca ke udara, ada sudut yang berbeda. Jadi ingat yang tadi ya. Jika di sini ya, jika cahaya datang dari materi yang kurang rapat ke materi yang lebih rapat, contohnya tadi apa? Udara dan air ya di sini. Misalnya datang dari sini, dari udara yang kurang rapat ke gelas di sini. Maka sudut bias itu sudut bias sudut datang akan lebih besar dari sudut bias. Sudut datang tuh ini. Oke, saya gambarkan lagi tadi yang air. Ya, sudut datang di sini, ini sudut bias di sini. Maka sudut datang jika dari kurang rapat ke yang lebih rapat, dari udara ke air, maka sudut datang yang ini sudutnya akan lebih besar dibandingkan sudut bias. Ini namanya sudut bias. Ini sudut datang, ini namanya sudut bias gitu ya. Maka akan sudut datang lebih besar dibandingkan sudut bias. Tapi kalau yang ini terjadi
dari gelas ke udara nih. Jika cahaya datang dari materi yang lebih rapat ke materi yang kurang rapat gitu ya, dari yang gelas ke udara atau dari air ke udara, maka sudut datang tadi, sudut datang ini sudut bias nih, ini sudut datang, ini sudut, maka sudut datang lebih besar atau lebih kecil dari sudut bias? Yang di kelas bisa jawab? Apa tadi yang di kelas? Yang di kelas siapa aja ya? Janeta, mana Janeta? Ada Janeta, ya. Ya. Sudut datang lebih besar atau lebih kecil dari sudut bias? Kalau dari gelas ke udara cahayanya bergerak. Nah, kalau tadi kita misalnya dari udara ke air, nih ya, di sini. Dari udara ke air, nih. Jika sudut cahaya datang dari materi yang kurang rapat, udara, ke materi yang lebih rapat, yaitu air, maka sudut datang lebih besar dibandingkan sudut bias. Nah, sekarang kebalik nih. Misalnya ini dari gelas ke udara. Ya. Jika cahaya datang dari materi yang lebih rapat ke materi yang kurang rapat atau lebih renggang, maka sudut datang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan sudut bias? Lebih rapat. Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Betul, lebih kecil. Ini ya, kayak ini sudut datang lebih kecil dibanding sudut bias nih. Berarti lebih kecil kayak gini. Gitu ya. Kalau tadi ini kan lebih besar dari sudut bias, ini lebih kecil dari sudut bias. Gitu kan ya. Udah belajar simbol ini kan ya, lebih besar, lebih kecil kan ya? Sudah kan ya, siapa? Janeta? Sudah. Sudah. Oke. Jadi cahaya yang dari yang materi kurang rapat ke materi rapat, maka sudut datang lebih besar dibandingkan sudut bias. Jika kebalik dari yang lebih rapat ke yang lebih renggang, maka sudut datang lebih kecil dibandingkan sudut bias. Seperti itu. Dipahami ya? Sini. Oke. Tadi kita balik lagi tadi ke cermin sini. Nah, ini kita akan melakukan yang sama nih. Mudah-mudahan nanti kita teruskan minggu depan deh kalau misalnya belum cukup di sini ya. Sama kita melakukan ada namanya pembiasan cahaya lewat lensa di sini. Lewat lensa. Sini saya coba gambarkan. Misalnya, nah nih agak kebalik nih. Kalau kemarin masih ingat nggak yang cermin yang positif dan negatif di sini? Kalau ada cermin kan ya, misalnya saya punya cermin cekung di sini. Ini cermin cekung, di sini layar, di sini ya. Ini yang positif di sini. Ini yang daerah yang negatif. Nah, cermin cekung itu sama dengan cermin positif karena dia dipantulkan kan ya di sini ya. Dipantulkan, misalnya ada benda di sini. Masih ingat nggak? Ini titik R, ini F. Dia sudut datang tadi ke sini, gitu ya. Lalu dari ke titik fokus, ini titik F, dipantulkan ke sini. Sehingga nanti bayangannya yang sini kebalik diperbesar. Seperti itu. Itu ya. Ingat ya, ini cermin. Kalau cermin cekung itu namanya cermin cekung, itu namanya cermin yang positif istilahnya ya. Gitu. Nah, sekarang agak kebalik dengan lensa nih di sini. Coba saya ada penggaris.
dan waktu cukup sini. Ini saya gambarkan sini. Untuk lensa cekung, lensa cembung. Lensa cembung tuh contoh lensa cembung apa ya? Ada yang pernah ini enggak lensa cembung? Pernah megang lensa cembung? Lensa cembung tuh ini ya loop apa suryakanta ya. Pernah tahu kan ya? Yang kita bisa membakar kertas dari tadi kaca pembesar istilahnya. Istilah lain adalah kaca pembesar. Nah, ini katakanlah ini lensanya gini lah. Nah, ini saya punya lensa kira-kira gini. Ini lensa cembung di sini. Lensa cembung seperti itu. Ingat seperti yang cermin ya, cahaya datang sini. Ada cahaya-cahaya khusus, ada namanya sinar khusus, sinar-sinar istimewa. Sini ada sinar istimewa pada cermin cembung sini. Ingat di sini tadi ada titik fokus, ada R kelengkungan ini ya sini. Nah, sinar istimewanya apa? Yang pertama jika sinar datang sini nggak saya kira-kira gini. Jika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, ya, masih ingat ya? Di sini ya. Ini cermin cembung. Sinar datang dengan sumbu utama, maka dia akan dibelokkan ke titik fokus di sini. Bukan dipantulkan ya, ke sini. Nah, sini. Akan dipantulkan ke titik fokus. Ini titik fokusnya situ. Sama juga sinar datang ke titik fokus. Sini misalnya sinar datang ke titik fokus. Dia akan dibiaskan ke sejajar dengan sumbu utama. Ini. Seperti itu. Jadi sinar datang menuju titik fokus. Di sini pertama saya tuliskan ya. Yang pertama, apa tadi? Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan. Lihat istilahnya, kalau kemarin dipantulkan ya. Kalau ini sekarang lensa dibiaskan menuju titik fokus sini. Tadi ya, sinar datang sejajar sumbu utama sini, dia akan dibiaskan ke titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, akan dibiaskan apa? Sejajar sumbu utama. Sinar datang menuju titik fokus melalui titik fokus yang ini, maka dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Gitu. Nah, tinggal yang ketiga. Kalau yang tiga kemarin cermin, dia melewati kelengkungan gitu ya, maka dia akan bolak-balik ya kelengkungan. Dia akan dipantulkan sama kelengkungan. Kalau yang lensa enggak, dia sinar yang datang melalui titik pusat lensa, misalnya di sini, titik pusat lensa yang tengah-tengah, maka dia akan diteruskan, dibiaskannya terus. Sini, saya pakai yang warna biru deh, biar kelihatan.
sinar datang ke titik pusat, maka dia akan diteruskan. Jadi apa nih? Yang ketiga, sini sinar datang melalui titik pusat lensa akan diteruskan. Terus gitu. Gitu ya. Ini. Jelas sampai sini? Nah, waktunya tinggal dikit lagi. Nah, sekarang ya mungkin minggu depan kita akan bawa yang loop sini kita tentang pembentukan bayangan ya pada lensa cembung. Jadi sekalian dengan lensa cekung di sini. Jadi sama prinsipnya dengan cermin tadi ya. Ini saya buat ini misalnya si lensanya ada di sini misalnya. Saya nggak bikin lensa, saya bikin garis tegak lurus aja. Ini seakan-akan lensanya nih. Nah ini misalnya ada ini titik fokusnya di sini, ada di sini, ada di sini, sini. Ya, ini titik fokus, ini titik fokus. Andaikan ada benda dengan panjang 1 cm atau 1,5 cm di sini nih ya. Ingat ya kayak kita bikin bayangan kayak cermin. Ingat tadi sinar istimewanya apa? Jika sinar datang sejajar sumbu utama di sini, ini pakai yang warna merah. Sejajar sumbu utama ini melewatin si kepalanya itu dia akan dibiaskan melewati titik fokus situ. Dia ke sini, dia ke sini. Itu ya. Terus apalagi tadi sinar istimewanya? Yang kedua, sinar datang sejajar sumbu utama akan tadi dibiaskan menuju titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi dia ke sini nih. Wah. Wah, ini tinggi banget nih ya. Wah, lensanya harus lebih besar. Sini, maka dia akan melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sini. Nah, ini kalau diteruskan tadi yang dari sejajar sumbu utama lewat titik fokus ini. Nah, nanti bayangannya yang mana? Bayangannya adalah apa nih? Bayangannya seperti warna biru ini bayangannya lebih besar. Dan kebalik. Gitu ya. Nah, makanya coba nanti minggu depan mudah-mudahan saya bisa ke sana ya. Jika kita nanti bawa loop atau kaca pembesar terus kita melihat, maka kita ngelihatnya kebalik. Ya kan ya? Kebalik ke arahnya di sini. Makanya nanti bayangannya kebalik. Kalau misalnya ini ada bendanya di sini, ntar kita melihatnya dia kebalik mata kita seperti itu. Oke, sampai ini saja pelajaran tentang pembiasan cahaya. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami, gitu ya, hingga jelas. Kalau ada pertanyaan, mangga silakan. Masih ada 2 menit. Ada yang mau ditanyakan? Dari kelas tidak ada pertanyaan? Laras ada pertanyaan, Laras? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Yang dari rumah, Nurul, Ait, Alia, ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, Rahma, Ananya, ada pertanyaan?
Tidak ada. Tidak. Oke. Ya udah, gitu ya di sini. Nanti, minggu depan Bapak teruskan lagi yang, pembiasan tadi, sama kayak ini dulu yang cermin, menggunakan nanti ada jaraknya, nanti ada bayangannya, ada perbesaran. Nanti kita bicarakan juga alat-alat apa saja sih yang dipakai menggunakan lensa, gitu. Sebelumnya kan kita menggunakan cermin ya, kaca spion, terus ada di situ. Sekarang lensa, banyak fungsinya seperti kacamata kita ini kan dari lensa ya, sini, dari lensa. Lalu nanti ada apalagi mikroskop, ada teleskop, semuanya yang menggunakan lensa, seperti itu. Teleskop untuk melihat bintang, itu menggunakan lensa cembung. Nanti kelihatannya kebalik, karena itu apa, untuk, membuat melihat bintang kan yang jaraknya jauh kelihatannya kan jadi lebih besar gitu ya. Karena itu nanti ada perbesaran ya, menggunakan lensa cembung. Oke demikian, pelajaran, IPA, hari ini, fisika tentang optik ya. Mudah-mudahan, minggu depan insya Allah kita teruskan lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih. Bapak. Ya, terima kasih.